Selamat pagi, mungkin selamat siang, selamat sore. Eh, Hari ini kita akan coba explore aplikasi yang ada di web SMP Negeri 3 Ngantang 1 Atap atau Multischool. Jadi di web ini, di aplikasi ini sudah terinstall beberapa aplikasi yang digunakan untuk memberdayakan perjalanan pendidikan di SMP Negeri 3 Ngantang 1 Atap. Mulai dari web sekolah, rapot mengaji, kemudian aplikasi untuk pembelajaran daring, dan juga untuk ujian ulangan harian, computer based test, kemudian administrasi ujiannya, buku induk, jadwal dan jurnal mengajarnya guru, jurnal pantau karakter atau sekarang lagi tren jurnal pantau 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, kemudian aplikasi PPDB, info kelulusan online, dan e-planning. Jadi ini yang akan kita explore dulu terkait aplikasi yang baru saja kami install di web Multischool atau webnya SMP Negeri 3 Ngantang 1 Atap. E-planning itu sebenarnya adalah aplikasi untuk merencanakan pembelajaran selama 1 tahun pembelajaran dengan memanfaatkan AI, sehingga guru tidak disibukkan dengan membuat perencanaan pembelajaran sehingga tidak fokus ke peserta didik karena waktunya habis untuk merencanakan pembelajaran atau administratifnya saja. Kita coba explore. Kita buka aplikasinya. Penampilannya seperti ini, sederhana. E-planning, perencanaan elektronik, ada login, ada register. Kemudian keunggulannya jelas perencanaannya menggunakan AI, analisis CP, pembuatan draft ATP, kemudian karena CP itu untuk 1 fase, maka ini diproyeksikan untuk 3 tahun. Kemudian dokumen yang dihasilkan nanti ada prota, ada promes, ada analisis pekan efektif, ada modul ajar, kemudian siap cetak juga dalam bentuk PDF. Kemudian semua dokumen itu terhubung, terintegrasi. Mulai dari alokasi TP di ATP hingga alokasi pekan di promesnya. Semuanya terhubung. Ya coba ya. Kita mulai sekarang. Oke, saya menggunakan akunnya Bapak Ibu Guru yang masih belum dibuat. Kalau punya saya sudah ada isinya. Kita coba dari akunnya Guru Bahasa Indonesia. Oke, ini dia tampilan awalnya, sangat sederhana sekali. Dashboardnya hanya seperti ini aja. Jadi di awal guru harus menentukan beban mengajarnya. Jadi tinggal tambah beban mengajar, mata pelajarannya dipilih dan bahasa Indonesia, kelas yang diajarkan kelas 7, simpan dan lanjutkan. Kemudian lanjut, tambah beban mengajar, mata pelajarannya bahasa Indonesia, kelas yang diajarkan kelas 8, simpan dan lanjut. Yang terakhir kelas 9, dari mata pelajarannya bahasa Indonesia, kelas yang diajarnya kelas 9, simpan dan lanjut. Kemudian kita kasih jumlah beban mengajarnya, kita klik edit. Jumlah beban mengajar bahasa Indonesia adalah 6. Jadi sudah betul. 6 ini adalah total JP-nya, intra plus project-nya. Jadi sudah nggak perlu diganti, sudah betul ini. Kita cek yang kelas 7. Oke, sudah betul. Kita cek yang kelas 8. Oke, sudah betul. Oke, artinya ini kita sudah selesai. Kita sudah bikin tempat atau kartu untuk membuat
eh, kartu mapel dan kartu kelasnya, agar nanti ketika kita bikin pembelajarannya atau rencana pembelajarannya bisa tinggal bikin aja. Jadi setelah ini Bapak Ibu bisa menyiapkan CP yang terbaru ya. Saya coba nyari CP Bahasa Indonesia fase D tahun 2025. Oke, saya coba cari dulu CP Bahasa Indonesia tahun 2025. Oke, kita sudah dapat. Ya, saya siapkan dulu CP-nya. Oke. Oh, nah. Baik. Oke. Kita sudah ketemu CP tahun 2025 untuk fase D, mata pelajaran Bahasa Indonesia. Maka kita masukkan CP ini nanti ke aplikasi. Caranya seperti ini. Kita masuk ke kelola ATP, bebas mau pilih yang mana aja. Kemudian nanti kita siapkan CP per elemen. Oh, ini sudah dimasukkan. Oh, sudah dibuatkan juga. Karena Bu Siska ini pengajar bahasa Indonesia dengan Bu Heni, sehingga Bu Heni yang memasukkan, Bu Siska bisa mendapatkan hal yang serupa. Oke, sudah dibuatkan sekalian, aman. Kelas 7 TP-nya juga sama. Sebenarnya saya ingin menunjukkan bagaimana cara membuatnya. Coba kita log out, kita cari mapel yang lain. Pak Rahmat, coba Pak Rahmat. Kita coba ke Pak Rahmat, guru TIK. Kita lihat Pak Rahmat pelajarannya informatika kelas 7, simpan dan lanjutkan. Tambah informatika kelas 8, tambah informatika kelas 9. Kita cek dulu. Oke, informatika itu 3 CP, 3 CP, 3 CP, kemudian ini juga 3 CP. Oke, nah kita cek ATP-nya. Ini dia kosong. Berarti kita butuh CP yang untuk informatika. Kita cek informatika. Ini dia. Kita cari yang fase D. Informatika fase D. Ini dia fase D. Oke, kita masukkan sekarang. Kita masukkan pelan-pelan. Di fase D itu informatika ada beberapa elemen. Yang pertama adalah berpikir komputasional, 5
literasi digital, sudah tidak ada lagi. Oke, ya kita mulai dari berpikir komputasional. Berarti kita buka halaman manajemen CP, kita pilih mapelnya informatika, fasenya kita pilih fase D. Karena nggak ada CP umum di informatika, ini kan nggak ada CP umum, tidak ada CP umum. Tapi CP fase D-nya ada. Kita masuk langsung ke elemen aja. Oke, berpikir komputasional. Kita copy. Kemudian CP umum kita kasih tanda seperti ini, kita tambah elemen. Elemen yang pertama adalah berpikir komputasional. Deskripsi CP-nya kita copy, kita paste ke sini, kita tata. Oke, masih ada yang belum masuk. Yang ini kita copy, kita paste. Oke, kita tata lagi. Nah, berpikir komputasional selesai, kita tambah elemen yang kedua. Elemen yang kedua adalah literasi digital. Literasi digital. Deskripsinya kita masukkan. Nah, kita sorot semuanya biar masuk. Oke. Oke, kita sudah dapat, kita copy, kita masukkan ke literasi digital. Oke, kita tata. 1, 2, 3. Oke. Kita tata semuanya. Oke, dah. Cuman 2 CP, 2 elemen. Terus kita klik simpan. Oke, apa yang sudah berhasil disimpan. Nah, sekarang kita kembali ke dashboard. Oke, kita akan kelola ATP-nya. Klik, CP-nya keluar. Nah, itu CP berpikir komputasional sama CP literasi digital. Kita akan bikin TP dan ATP-nya. Jadi kalau sudah seperti ini, sudah muncul, baru kita klik generate. Prosesnya akan lama, karena menggenerate begitu banyak kata yang ada di sini. Oke, sudah saya klik. Kita lihat. Oke, ini sedang proses berjalan ya. Artinya ini sedang proses berjalan. Kita tunggu proses perjalanan ini untuk bisa selesai.
Masih proses. Cukup panjang, cukup lama memang. Ya, daripada kita memilih sendiri, kan sudah dibantu, dipilahkan oleh e-planning ini. Kita bisa tinggal mungkin masak, mungkin belajar yang lain, atau yang lainnya. Jadi biarkan proses ini bekerja secara otomatis. Oke, selesai. Kita lihat hasilnya. Oke. Dibuatlah sebuah alokasi tujuan pembelajarannya. Kita akan mengalokasikan TP-nya. Di sini ada kelas 7 sampai kelas 9. Kita tinggal menentukan semester 1 dan semester 2-nya aja. Oke, saya cek 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12. Saya bagi 6 aja. Harusnya nggak boleh, harusnya dipelajari satu persatu ya, karena saya bukan gurunya. Ya, saya langsung bagi aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini semester 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini semester 2. Lanjut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13, berarti 7 sama 6. 1, 2. Jangan ditiru ya. Ini salah. Harusnya dipahami betul-betul dan dialokasikan dengan betul juga. Harusnya semester 1 atau semester 2. Harusnya kelas 7 atau kelas 8. Nah, proses inilah menentukan alur tujuan pembelajarannya. 1, 2, 3, 4. Ini hanya untuk cepat. Nanti masih bisa digunakan, masih bisa diubah lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kelas 9, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 7 dan 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, anggap aja seperti itu ya. Sebenarnya harusnya dicari dulu, dicek elemen ini cocok dikasihkan di kelas berapa. Tujuan pembelajaran ini kelas 7, kelas 8, atau kelas 9. Kalau yang ini dimasukkan kemana, ini masukkan kemana, nah seterusnya. Jadi bukan diurut, dibagi rata gitu. Kadang-kala nggak rata jadinya. Kita klik simpan. Oke, TP dan semester telah disimpan. Artinya kita sudah membuat tujuan pembelajarannya dari CP yang dari pemerintah itu. Sekarang kita akan bikin yang kedua, yaitu program tahunannya. Karena kita kan sudah bikin analisis pekan efektif. Analisis pekan efektif ini kan sudah sesuai dengan pembelajaran kita, jumlah hari dan yang lainnya. Berarti kan kita sudah nggak menentukan itu, kita tentukan prota dan promesnya. Kita buat protanya. Saya mulai dari kelas 7 aja dulu. Program tahunan untuk mapel informatika kelas 7. Guys, oke. Prota. Oke, 22 pekan efektif. Jumlah tersedianya 66 karena TIK itu adalah 3 JP, 3 kali 22 jadi 66 JP. Maka pembelajarannya harus selesai di 66 JP. Kita tentukan, kita alokasikan. TP ini kita kasih berapa JP? Ini ada 6. Kita kasih 10 contohnya. 10 JP. Ini mengenali pola, ini lebih panjang, 12 mungkin. Ini kita kasih 10 saja. Oh, ini kita kasih 9. Ini kita kasih 12, ini kita kasih 9.
Ini kita kasih menjelaskan fungsi dasar lembar kerja pengolah data atau spreadsheet untuk mengatur. Ini kayaknya perlu praktek agak panjang. Kita kasih 15 JP. Masih sisa kurang 21. Oke. Ini juga panjang, ini 15. Masih sisa 6 JP. Ini simbol dasar 9 JP, kelebihan 3 JP, ini yang saya kurangi. Ini 6 JP aja. Oke, pas. Alokasinya 66 JP sudah pas, semester 1 sudah, semester 2, 20 pekan efektif, JP tersedia 60 JP, jumlahnya 6, 10 JP-an. 9, kita sebut aja ya, 9. Nah ini kan nggak cocoknya ini. Harusnya menggunakan fitur dasar dan yang lainnya ini bisa masuk ke semester 1 ya, karena tadi ngacak jadinya kayak gitu. 12 kurang 21 berarti ini kasih 9 kurang 12, ini kasih 12 ya, karena ngacak tadi akhirnya tidak cocok. Akhirnya semester genap taruh di semester ganjil, harusnya yang ada di semester ganjil taruh di semester genap ya, nanti bisa diperbaiki. Kita simpan alokasi waktunya dulu. Oke, Prota sudah selesai, kita kembali ke dashboard. Berarti Prota sudah selesai, kita ke Promes, program semester. Nah, Promes ini kita tinggal centang-centang aja. TP1 selesai di alokasinya 6 JP. Kalau satu kali masuk satu pertemuan ini di minggu pertama ini, karena Juli 1, 2, 3 kan ada kegiatan. Jadi Juli itu baru aktif di minggu keempat. Anggap aja ini satu kali bertemu, kalau TIK 3 JP, berarti kalau 6 JP berarti butuh 2 kali bertemu, 1, 2. Kemudian ini 12 itu berarti 4 kali bertemu, 1, 2, 3, 4. 9, 3, 1, 2, 3. 15, 5, 1, 2, 3, 4, 5. 15, 1, 2, 3, 4, 4, 5. 3, 1, nggak kebanyakan. Berarti ada yang nggak apa-apa, karena kebanyakan. Nanti kita bisa edit lagi, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Intinya tahu cara menggunakannya dulu. 1, 2, 3, 4. 9 JP, 1, 2, 3. 12, 1, 2, 3. Ini yang kebanyakan. Ya, karena tadi tidak memikirkan jumlah TP di tiap semester karena acak tadi. Sehingga yang semester 1 kurang jam, yang semester 2 kelebihan jam. Oke, programnya sudah selesai. Ya, jadi TP kita sudah selesai, TP kita sudah bikin, kita bisa cetak. Ini hasil cetakannya. Nah, ini dia hasil cetakannya. Ada CP, ada TP dan ATP-nya. Ini hasil cetakannya. Kemudian yang Prota, ini hasilnya, ini hasil cetakannya. Ini hasil cetakannya. Kemudian yang Promes, oke, ini ngeditnya, yang ini hasil cetakannya.
Nah, berarti pekan efektif CP, TP, ATP, Prota, dan Promes sudah selesai. Sekarang kita akan bikin modul ajarnya. Modul ajar ada di menu ini, yaitu menu modul ajar. Buat modul ajar. Kita mulai dari kelas 7 dulu, semester 1. Tampilkan TP-nya. Akan muncul beberapa TP di sini. Nah, kita mau bikin yang mana dulu? Kita cek. Kita bikin yang ini dulu, modul ajar untuk TP mengidentifikasi masalah sederhana dalam kehidupan sehari yang dapat diselesaikan dengan pendekatan komputasional. Jumlah JP-nya adalah 6 JP. Kita bikin modul ajarnya. Kita klik buat modul ajar. Kita akan diarahkan di e-planning-nya. Lingkup materinya komputasional, berarti lingkup materinya adalah masalah sederhana dalam kehidupan sehari-hari yang dapat diselesaikan dengan pendekatan komputasional. Saya nggak tahu lingkup materinya yang diajarkan apa, saya ambil aja dari situ. Kondisi awalnya, siswa sebagian besar belum pernah diajak untuk bernalar kritis. Contoh, siswa jarang berdiskusi terkait keilmuan baru. Jadi kondisi awal peserta ini bisa kita masukkan banyak hal. Intinya mungkin bisa dari tes, hasil tes, atau dari yang lainnya. Nah, ini dari observasi aja. Sarananya ada laptop di kelas, ada proyektor, kemudian ada speaker, ada ponsel. Nah, ini sarana-prasarana yang ada di kelas kami. Kemudian profil lulusannya, milih 2 atau 3 yang paling relevan. Saya mau penalaran kritisnya saya tingkatkan, kreativitasnya, dan komunikasi aja. Kemudian pembelajarannya saya mau berbasis project aja. Karena ini jatahnya 6 JP, jangan berbasis masalah aja. Basis masalah. Atau cooperative learning. Berbasis masalahnya. Oke, berarti kalau 6 JP, alokasi waktunya sarannya adalah 6 JP dari Prota. 6 JP itu berarti 2 pertemuan. Per pertemuannya 3 jam. Jumlah menit per JP-nya 40 menit. Kalau sudah diisi semuanya lengkap, kita bisa klik generate modul ajar sekarang. Ini lagi proses, biarkan dia proses, nanti hasilnya akan otomatis muncul sendiri, kita tinggal cetak aja. Oke, kita tunggu hasilnya. Jadi Bapak Ibu masih bisa kegiatan yang lain. Nah, ini proses ini sudah otomatis berjalan, sudah otomatis dibuatkan. Kemudian layout atau template yang digunakan untuk RPP ini semua menggunakan PPA 2025 terbaru atau panduan pembelajaran dan asesmen yang terbaru yang 2025, sama memasukkan pendekatan pembelajaran deep learning, yaitu pembelajaran yang menyenangkan, bermakna. Oke, sudah selesai. Ini dia. Jadi nama penyusun ada dan seterusnya, dan sudah betul dan seterusnya. Desain pembelajarannya, tujuan pembelajarannya ini, lingkup materinya ini, praktiknya, pendekatannya pakai pembelajaran basis masalah, problem based learning, sarana prasarananya sudah ada tadi, terus ditambah ini, asesmen awalnya sudah disiapkan, kemudian kita masuk ke pengalaman pembelajarannya, pengalaman belajar atau langkah pembelajarannya. Yang pertama adalah prinsip pembelajarannya menggunakan deep learning, yaitu berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Di pertemuan pertama, selama 120 menit, itu kegiatan awalnya seperti ini.
guru ngapain, persepsinya. Oke. Kemudian di kegiatan intinya, kegiatan muridnya, ini sudah cukup lumayan. Oke. Kesadarannya. Nah, ini dia di kegiatan inti di tahap mengaplikasikan atau sintak mengaplikasikan. Ini sudah mulai pendekatan pembelajaran yang menggembirakannya muncul. Dia main-main. Nah, di sini juga sudah dibuatkan maksud bentuk permainannya seperti apa yang harus disiapkan, bagaimana cara melakukan permainannya. Jadi ini sudah semuanya sudah fix, tinggal cetak dan tinggal lakukan aja. Mungkin kalau ada yang perlu diperbaiki, ya diperbaiki sedikit-sedikit bisa. Oke, sudah dibuatkan, tinggal kita cetak. Cetaknya ada di sini, cetak PDF. Hasilnya nanti akan seperti ini. Oke, ini dia hasilnya. Oke, cukup ya. Jadi itu Bapak Ibu sekalian. Oh ya, untuk yang modul ajar ini kalau sudah tersimpan, kalau sudah dibuat akan otomatis tersimpan di pustaka modul. Pustaka modulnya ada di sini. Ini masih bisa kita lihat, masih bisa kita hapus. Kalau nyetaknya bagaimana? Klik lihat, klik cetak. Hanya seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita sudah bisa mendapatkan Prota, Promes, ATP, analisis pekan efektif, kemudian dan modul ajar. Sehingga dalam satu aplikasi ini Bapak Ibu sudah bisa mendapatkan keseluruhan dari perencanaan pembelajaran Bapak Ibu selama 1 tahun pembelajaran ini. Sehingga akan lebih dipermudah. Itu, terima kasih semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.